Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami. Apa yang akan saya bagikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, memang banyak sensasinya. Nggak di fisik saja, tapi di psikis juga kita itu merasakannya. Dan untuk teman-teman ini yang masih mengalami banyak sensasinya, jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Karena sensasi-sensasi dari asam lambung, GERD, yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita khawatirkan, sebenarnya itu aman-aman saja. Hanya karena faktor pikiran kita itu yang selalu berpikirnya itu berlebihan, ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun dulu juga sama, seperti teman-teman juga. Selalu menganggap apa yang saya rasakan itu sesuatu hal yang sifatnya berbahaya. Akhirnya kecemasan itu jadi tidak terkendali. Jadilah gangguan kecemasan. Ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang nih teman-teman, kalau sudah diperiksa nih sama dokter, ya sudah diperiksa sedemikian rupa, tidak ada gangguan lain, tidak ada diagnosa sakit-sakit lain, tapi teman-teman merasakan banyaknya sensasi ya, baik di fisik maupun di psikis ya. Teman-teman itu sudah merasa takut, sudah merasa khawatir, teman-teman sudah periksa ke dokter dan tidak dinyatakan tidak ada gangguan lain. Teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, memang sensasinya seperti itu. Tapi selama saya pernah ya menghadapi ini, menjalani ini, yang dulu saya khawatirkan, yang dulu saya takutkan, yang dulu saya selalu cemaskan, aman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, karena kalau kita semakin takut, kita semakin khawatir, ya, kita semakin cemas, penyembuhannya itu akan lama ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi, kurangi konsumsi-konsumsi apa namanya, melihat-melihat tontonan-tontonan yang sifatnya malah justru apa, menambah kecemasan kita ya. Teman-teman suka googling penyakit-penyakit, teman-teman suka googling apa yang sedang dirasakan, teman-teman suka mencari tahu, mencari informasi tentang apa yang teman-teman rasakan. Contoh misalkan nyeri di dada, nyeri di punggung, terus pusing, keliengan, terus apa namanya, perut terasa nggak nyaman ya, panas, kembung, begah. Teman-teman sudah berpikir karena teman-teman googling, karena teman-teman itu apa, mencarinya adalah sesuatu yang dirasakan ya, tapi teman-teman lupa lupa mencari bagaimana kita hidup sehat ya. Teman-teman selalu mencarinya apa yang dirasakan. Akhirnya di situ tuh muncullah gejala penyakit A, gejala penyakit B, gejala penyakit C ya. Yang akhirnya menambah kecemasan kita, menambah kekhawatiran kita tentang diri kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang kita rasakan adalah luar biasa sekali ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih sering nih ya googling-googling, yang apa namanya, sering mencari-cari tahu tentang apa yang dirasakan ya. Terus nanti muncullah itu adalah gejala penyakit berat, gejala penyakit ini. Itu lama-kelamaan itu tertanam di bawah pikiran sadar kita. Yang akhirnya ketika muncul sensasi ya, itu sudah dihubungkan dengan penyakit-penyakit berat. Padahal itu belum tentu ya teman-teman ya. Teman-teman masih penasaran, teman-teman masih googling lagi, teman-teman mencari lagi. Ya, sebenarnya saya itu kenapa? Kok begini? Padahal teman-teman sudah beberapa kali periksa ke dokter, teman-teman sudah meminta obat yang paling ampuh, teman-teman sudah mungkin berkunjung ke klinik yang bagus, ke rumah sakit yang bagus, tapi tetap aja hasilnya seperti tidak yang diinginkan oleh teman-teman. Itu bisa karena faktor pikiran kita yang selalu mencemaskan tentang kondisi fisik kita, karena kita sedang mengalami asam lambung, GERD, dengan begitu banyak sensasinya ya teman-teman ya. Jadi inilah mulai sekarang ya teman-teman ya, bagaimana supaya kita tidak bertambah kecemasannya, tidak bertambah kekhawatirannya. Kita konsen saja, konsen kepada 3P, dari pola hidupnya,
kita perbaiki. Ya, pola makan kita perbaiki, pola pikir kita perbaiki. Kurangi asupan-asupan, tontonan-tontonan yang sifatnya malah justru itu menambah kecemasan. Salah satunya adalah searching, googling tentang penyakit-penyakit atau tentang rasa-rasa yang ditimbulkan pada saat kita itu mengalami gangguan asam lambung. Sensasi-sensasi itu, ya teman-teman ya, kurangi itu, kurangi tontonan itu. Banyakinlah tontonan bagaimana cara hidup sehat, ya, olahraga ya ringan. Walaupun teman-teman masih merasakan banyak sensasi, nggak apa-apa, kita olahraga ringan, jalan kaki ya. Kalau pagi sudah ada panas, kita coba berjemur ya teman-teman ya. Terus kita makan, makan juga teratur. Terus kita jaga dulu makanan-makanan yang kita konsumsi. Hindari makanan-makanan pemicu asam lambung, pemicu GERD. Ya teman-teman ya, itu adalah dasar sekali ya. Jadi mulai sekarang perbanyaklah asupan-asupan, tontonan-tontonan yang sifatnya itu mendukung kesehatan kita ya. Tapi kalau teman-teman masih berpikirnya mencari tahu tentang apa yang teman-teman rasakan, padahal teman-teman sudah merasakannya ini sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun ya teman-teman ya. Tapi selama itu juga periksa ke dokter, diperiksa sana sini ya, tidak ditemukan sakit lain, tapi teman-teman masih merasakan seperti itu karena pikiran-pikiran tentang sakit berat itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika ada muncul sensasi dari asam lambung, GERD, teman-teman meyakininya itu adalah sesuatu penyakit yang berbahaya. Contoh misalkan kita merasakan sesuatu yang sifatnya kalau GERD itu naik, biasanya itu dada panas ya. Nafas ya, nafas itu kayak pendek ya, susah buat nafas, terus kadang jelekit-jelekit, kita sudah berpikirnya apa? Kita sudah berpikiran bahwa jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan jantung saya bermasalah. Ketika teman-teman itu merasakan pusing yang setiap hari muncul, keliengan ya, terus kepala itu berat seperti diikat, teman-teman sudah berpikir jangan-jangan saya itu ada kanker otak. Padahal teman-teman sudah periksa, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Tapi teman-teman nggak percaya, ya. Selalu seperti meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa di diri kita itu ada sesuatu yang bahaya. Nah, ini harus dibalik ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman selamanya akan berpikir seperti itu, terus teman-teman mau kapan sembuhnya? Jadi mulai sekarang, dibalik ya, teman-teman. Kalau kita searching, kita mencari tahu, kita mulailah cari tahu bagaimana kita hidup sehat. Ya, dari situ dulu ya teman-teman dasarnya. Jadi teman-teman nanti bisa berkurang rasa cemasnya, rasa khawatirnya. Teman-teman sudah mengalami ini sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sudah pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, berobat sini, berobat situ. Tapi selalu teman-teman itu berpikiran bahwa kayaknya ada yang lain deh di fisik saya. Jangan-jangan saya kena autoimun, jangan-jangan saya kena kurangan hormon ini, kekurangan hormon itu dan sebagainya. Teman-teman perlu ketahui ya, ini berdasarkan pengamatan pribadi saya ya teman-teman. Ya koreksi kalau di sini ada yang lebih ahlinya. Saat orang terkena gangguan asam lambung, GERD, apalagi disertai dengan kecemasan, otomatis metabolisme tubuh kita juga terganggu. Fungsi-fungsi organ kita juga terganggu. Maka terdampaklah yang namanya kita itu lemes setiap hari, perasaan seperti meriang setiap hari, sakit di mana-mana. Ya teman-teman, itu sesuatu hal yang sangat wajar untuk menderita gangguan asam lambung. Tapi rasa-rasa yang muncul itu teman-teman sudah langsung hubungkan dengan sakit-sakit berat yang lain. Itulah yang menambah keparahan kita, menambah kecemasan kita, menambah kekhawatiran kita. Padahal sensasi-sensasi yang seperti itu, ya teman-teman ya, kita mengalami gangguan asam lambung, sensasi yang seperti perut kembung, begah, terus kadang deg-degan, terus kadang keringat dingin, kadang terasa lemes kayak mau pingsan, itu adalah sesuatu hal yang wajar karena energi kita itu drop. Energi drop itu dari mana? Berhubungan juga dari pola makan kita, dari pola hidup kita, terlebih lagi kita mengalami yang namanya kecemasan berlebih. Ketika kecemasan itu berlebih, otomatis menguras energi kita itu sangat banyak. Akhirnya terjadilah yang kita itu sempoyongan, ya.
Terus kita itu seperti kayak pinginnya itu tidur terus, atau seperti rasanya itu ngantuk terus ya, tidak berenergi, tidak ada semangat hidup, karena kita itu sudah kemasukan asupan-asupan informasi-informasi tentang sakit-sakit berat, bukan informasi-informasi bagaimana cara hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan ini dengan begitu banyak sensasinya, ayo mulai sekarang teman-teman coba dibiasakan untuk mengkonsumsi informasi, melihat tontonan itu yang positif-positif ya teman-teman ya. Artinya yang mendukung kesehatan kita. Tidak harus melihat video-video saya. Saya hanya memotivasi teman-teman. Banyak video-video lain ya tentang bagaimana cara hidup sehat ya, diatur dari bagaimana pola makan kita, bagaimana pola hidup kita ya, bagaimana pola pikir kita. Itu yang terpenting adalah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu bisa sembuh. Bagaimana kita menjalaninya, keseriusan kita ya, dengan keikhlasan kita dalam menjalani itu sangat penting ya teman-teman. Dasarnya kita itu harus menjalankan 3P itu sudah dasar sekali. Yang menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sudah menjadi kewajiban untuk penderita gangguan asam lambung ya. Untuk penderita gangguan-gangguan lain mungkin yang namanya 3P itu juga penting karena itu adalah dasar supaya kita itu bisa hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih yang lama nggak sembuh-sembuh nih ya, pasti teman-teman masih berpikir bahwa ada sesuatu yang berbahaya pada diri saya, padahal teman-teman sudah memeriksakan ya kemana-mana, tapi selalunya berpikirnya ada sesuatu yang berbahaya pada diri kita. Kalau teman-teman mau berpikir seperti itu, terus mau kapan sembuhnya? Ya teman-teman, jadi mulai sekarang, ayo semangat. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Nanti kita sambung lagi buat tema yang lain. Ya teman-teman, tetap semangat. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang teman-teman rasakan juga akan membaik dan sembuh. Tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.